Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Topik kita kali ini adalah membicarakan tentang penyelenggaraan layanan klinis ya. Ini kriteria 3.1.1 standar akreditasi Puskesmas yang baru ya, tahun 2023 ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pelajari dulu standar 3.1 tentang penyelenggaraan pelayanan klinis ya. Penyelenggaraan pelayanan klinis ya dimulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan ya, dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasien dan mutu pelayanan. Jadi kita dalam menyelenggarakan pelayanan klinis ini dimulai dari saat pasien itu mulai datang sampai pasien itu pulang. Dan yang perlu diperhatikan, kita harus memenuhi kebutuhan pasien dan mutu pelayanan. Proses penerimaan sampai dengan pemulangan pasien ya dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan pasien dan mutu pelayanan yang didukung oleh sarana, prasarana, dan lingkungan. Jadi tidak cukup kita hanya memenuhi kebutuhan pasien dan mutu pelayanan, tetapi juga harus didukung oleh sarana, prasarana, dan lingkungan yang memadai. Itu maksudnya, itu adalah standar 3.1 tentang penyelenggaraan pelayanan klinis. Mari kita pahami tentang kriteria ya, kriteria 3.1.1 ya. Jadi penyelenggaraan pelayanan klinis ya dimulai dari penerimaan pasien ya, dilaksanakan dengan efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan pasien, serta memperhatikan hak dan kewajiban pasien. Jadi ini merupakan kriteria 3.1.1 di mana pada saat kita menyelenggarakan pelayanan klinis mulai dari penerimaan ya sampai pemulangan nanti itu sesuai dengan kebutuhan pasien serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien. Jadi pasien ini mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Nah ini perlu disampaikan baik pada pasiennya maupun keluarganya sehingga nanti dalam proses pelayanan klinis ini bisa berjalan dengan baik. Baik, kita pahami pokok pikirannya. Karena setelah memahami pokok pikirannya nanti kita menyiapkan EP-nya itu kita bisa lebih baik ya. Puskesmas wajib meminta persetujuan umum ya, general consent ya. Jadi setiap pasien yang datang pertama kali ya itu perlu dimintai persetujuan umum atau general consent ya. Bagi pengguna atau keluarga terdekat ya, persetujuan ini digunakan untuk tindakan-tindakan yang berisiko rendah ya, seperti prosedur diagnostik ya, pengobatan medis ya. Nah ini harus ditetapkan dan disetujui ya, termasuk ya tata tertib dan penjelasan tentang hak dan kewajiban pengguna layanan. Jadi maksudnya dari pokok pikiran ini ya, pada saat kita memberikan pelayanan klinis ya, pada pasien yang pertama kali datang harus dimintai persetujuan umum atau general consent. Nah, general consent ini digunakan untuk apa? Untuk tindakan yang berisiko rendah ya. Ya, seperti prosedur diagnostik, jadi tetap minta persetujuan. Mau dilakukan misalnya
pemeriksaan gula darah ya, itu harus minta persetujuan, atau pengobatan medis ya, mau diberikan obat ini itu harus minta persetujuannya. Itu untuk pertama kali datang, juga termasuk tata tertib yang ada di Fasiankes. Juga yang terpenting lagi adalah hak dan kewajiban pengguna layanan. Jadi itu yang perlu disampaikan dalam pokok pikiran yang pertama ini ya. Kita lihat pokok pikiran berikutnya ya. Keluarga terdekat, yang dimaksud keluarga terdekat ini adalah suami ya, istri, ayah, ibu ya, ayah ibu kandung ya, anak kandung, saudara kandung ya, atau walinya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ditanya tentang siapa keluarga terdekatnya ya, yang dimaksud keluarga terdekat di sini adalah suami atau istrinya, kemudian ayah atau ibu kandungnya, kemudian anak-anak kandungnya ya, dalam hal ini yang sudah dewasa ya, saudara kandungnya yang sudah dewasa, atau pengampunya atau walinya. Itu yang dimaksud dengan keluarga dekat. Jadi dalam pokok pikiran ini hanya menjelaskan siapa yang dimaksud dengan keluarga terdekat. Berikutnya, persetujuan umum diminta ya pada saat pengguna layanan datang pertama kali, baik itu untuk rawat jalan maupun rawat inap ya, dan dilaksanakan observasi atau stabilisasi. Jadi pada saat pertama kali pasien itu datang ya, itu dimintakan persetujuan umum. Tadi sudah dijelaskan, persetujuan umum ini digunakan untuk meminta suatu ya tindakan-tindakan yang risikonya rendah ya. Itu didatakan pertama kali datang, baik itu rawat jalan, rawat inap, atau pada saat hanya dilakukan observasi atau dilakukan stabilisasi pada saat mau dirujuk. Semuanya itu dimintakan persetujuan umum ya, dan itu nanti harus tertulis ya. Jadi ada checklistnya yang harus, ada formnya yang harus diisi ya. Oke, itu berlaku sekali lagi untuk yang datang pertama kali. Berikutnya, penerimaan pasien rawat inap ya didahului dengan pengisian formulir tambahan persetujuan umum ya. Jadi ini khusus untuk yang rawat inap itu, persetujuan umum itu ada tambahan formulirnya yang berisi tentang penyimpanan barang pribadi ya, penentuan pilihan makanan ya atau minuman, aktivitas, minat, privasi, serta pengunjung. Nah ini tambahan ya. Jadi ini adalah formulir tambahan tentang persetujuan umum. Jadi bagi pasien sekali lagi yang mau rawat inap ya, itu persetujuan umumnya, general concern-nya itu perlu dikasih formulir tambahan. Nah, formulir tambahan itu tentang apa? Sekali lagi tentang penyimpanan barang pribadi, tentang penentuan pilihan makanan dan minuman, tentang aktivitas ya, minat, privasi, serta pengunjung. Nah, ini Bapak Ibu perlu ketahui. Jadi untuk rawat jalan dan rawat inap itu tidak beda, berbeda untuk general concern-nya, di mana untuk yang rawat inap itu ada tambahannya. Kita lihat berikutnya ya. Pasien dan masyarakat ya mendapat informasi tentang sarana pelayanan ya, antara lain ya informasi tentang tarif ya, tentang jenis pelayanan, tentang proses dan alur pendaftaran ya, tentang proses dan alur pelayanan ya, tentang rujukan dan ketersediaan tempat tidur ya. Jadi ini perlu disampaikan baik pada pasien atau masyarakat, yaitu sekali lagi tentang tarif ya, tentang pendaftaran ya, tentang pelayanan, rujukan, dan juga ketersediaan tempat tidur. Jadi pasien itu tahu kalau masuk di Fasiankes, tempat tidurnya ini masih kosong berapa ya, tersedia atau enggak. Jadi itu perlu disampaikan ya.
informasi tersebut tersedia di tempat pendaftaran atau disampaikan menggunakan cara komunikasi massa lainnya yang jelas, mudah diakses, serta mudah dipahami oleh pasien dan masyarakat. Jadi untuk menyampaikan informasi ini boleh di pendaftaran itu ditunjukkan di situ, atau lewat media-media sosial, lewat web atau yang lain, bahwa proses-proses ini disampaikan ya. Ini adalah isi pokok pikiran yang nomor 5. Berikutnya ya. Oke, ini masih sama ya. Oke. Ya. Berikutnya, kepala puskesmas dan penanggung jawab pelayanan klinis harus memahami tanggung jawab mereka dan bekerja sama secara efektif dan efisien untuk melindungi pasien dan mengedepankan hak pasien ya. Jadi ini yang diminta adalah dua ini ya, kepala puskesmas dan penanggung jawab pelayanan klinis ya. Jadi kalau penanggung jawab pelayanan klinis ini umumnya dokter, kalau kepala puskesmas tidak harus dokter. Jadi di Fasiankes itu ada yang namanya kepalanya, kalau ini di puskesmas ada kepala puskesmasnya dan ada penanggung jawab klinis ya. Penanggung jawab klinis baik penanggung jawab klinis rawat jalan maupun rawat inap itu harus memahami tanggung jawab mereka dan bekerja sama. Bekerja sama itu siapa yang bekerja sama? Yaitu bekerja sama antara kepala puskesmas dan penanggung jawab klinis ya, untuk melindungi pasien dan mengedepankan hak pasien. Ini dalam proses bekerja. Jadi antara kepala puskesmas dan penanggung jawab pelayanan klinis harus bekerja sama untuk melindungi pasien dan mengedepankan hak pasien. Itu adalah maksud dari pokok pikiran yang nomor 7. Baik, kita lihat pokok pikiran berikutnya ya. Keselamatan pasien ya harus ya diperhatikan sejak pertama kali pasien mendaftarkan diri. Jadi sejak pertama kali pasien datang ya ke puskesmas dan kontak dengan puskesmas ya, terutama dalam hal identifikasi pasien ya. Minimal ya identifikasi itu dengan 2 identitas yang relatif tidak berubah ya. Nah, 2 identitas itu sebaiknya menggunakan nama lengkap, tanggal lahir ya, nomor rekaman medis. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tidak boleh ya, ini tidak boleh, ini tolong diperhatikan, tidak boleh menggunakan nomor kamar pasien atau lokasi di mana pasien itu dirawat. Nah, ini tolong Bapak Ibu di puskesmas memperhatikan. Jadi dalam rangka keselamatan pasien ya, pasien itu harus diidentifikasi. Mengidentifikasinya menggunakan 2 identitas ya yang tidak berubah, yaitu gunakan nama lengkapnya, tanggal lahirnya, atau nomor rekam medis ya. Tidak boleh, sekali lagi ya, tidak boleh menggunakan nomor kamar pasien atau lokasi pasien itu dirawatnya. 2 yang terakhir ini tolong tidak boleh, berarti tidak boleh dilakukan ya. Ini dalam hal untuk keselamatan pasien ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang bekerja di puskesmas tolong diperhatikan dalam mengidentifikasi pasien ini. Berikutnya, pokok pikiran berikutnya, informasi tentang rujukan harus tersedia ya di dokumen pendaftaran, termasuk ketersediaan kerjasama ya dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut ya yang memuat jenis pelayanan yang disediakan. Jadi Bapak Ibu kalau tidak mampu melayani pasien, itu berarti pasien kan harus dirujuk. Nah, dalam hal proses rujukannya, informasi tentang rujukan ini harus jelas ya. Apa yang harus diberitahukan kepada pasien itu adalah ini ya,
tentang perjanjian kerjasama. Jadi Fasiankes itu harus mempunyai perjanjian kerjasama PKS dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, misalnya di rumah sakit A atau B gitu ya. Itu harus ada PKS-nya, harus ada perjanjian kerjasamanya ya. Jadi dengan begitu proses rujukannya itu akan berjalan baik, karena antara kedua Fasiankes ini baik Puskesmas dan rumah sakit itu sudah menjalin kerjasama ya. Itu adalah pokok pikiran yang ke-9. Berikutnya ya, penjelasan tentang tindakan kedokteran itu mencakup ya. Yang pertama adalah tujuan dan prospek keberhasilan dari tindakan itu. Kedua adalah tata cara ya tindakan medis yang akan dilakukan. Yang ketiga, risiko dan komplikasi dari tindakan yang akan dilakukan. Kemudian alternatif tindakan medis lain. Jadi kalau misalnya tidak setuju dengan tindakan medis ini, juga diberikan alternatif tindakan yang lain. Misalnya kalau tidak mau operasi ya, alternatifnya ya bisa berobat jalan, misalnya seperti itu ya. Juga perlu diberitahukan prognosisnya ya bila tindakan dilakukan dan diagnosisnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang bekerja di Fasiankes, di Puskesmas ya, tolong ini diperhatikan ya, dalam memberikan penjelasan tindakan kedokteran ya, minimal ada 6 yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu tentang tujuan tindakan itu apa, kemudian tata cara melakukan tindakan itu apa, kemudian risiko dan komplikasinya setelah dilakukan tindakan itu apa, itu juga perlu diberitahukan. Juga kalau tidak bersedia dilakukan tindakan itu, juga diberitahukan alternatif tindakan medis yang lain, juga diberitahukan prognosis. Jadi kalau dilakukan tindakan ini nanti prognosisnya pasiennya itu bagaimana, misalnya kesembuhannya itu berapa persen dan seperti itu, dan juga diagnosisnya. Jadi dilakukan tindakan ini karena diagnosisnya ini. Nah ini hal-hal seperti ini perlu Bapak Ibu jelaskan kepada pasien ya sebelum melakukan tindakan kedokteran. Berikutnya ya, pasien dan keluarga terdekat ya memperoleh penjelasan dari petugas ya yang berwenang saat itu ya tentang tes atau tindakan, tentang prosedur dan tentang pengobatan ya yang memerlukan persetujuan dan bagaimana pasien dan keluarga dapat memberikan persetujuan ya. Jadi dalam hal ini ya pasien itu kalau mau diberikan suatu tindakan medis ya, baik pasiennya atau keluarganya ya, itu perlu mendapatkan penjelasan ya, penjelasan tentang tindakan medisnya, tentang prosedurnya, tentang pengobatannya, dan mereka harus memberikan persetujuan ya. Persetujuan nanti ada yang bersifat lisan atau ada yang bersifat khusus, artinya yang harus ditandatangani. Itu tergantung dari risikonya ya. Kalau risikonya ringan itu lisan, kalau risikonya berat harus ditandatangani ya, informed consent ya. Oke. Pasien dan keluarga itu harus memahami penjelasan dan siapa yang berhak memberikan persetujuan pada pasien itu. Jadi sekali lagi pasien kalau mau diberikan tindakan medis sekali lagi harus dimintai persetujuannya, harus paham tentang tindakannya apa, prosedurnya apa, pengobatannya bagaimana. Dan nanti persetujuan ini ada 2, baik lisan maupun tertulis ya. Itu tergantung dari risiko dari tindakan itu ya. Kalau ringan itu bisa cukup lisan, kalau berat itu harus dengan informed consent, jadi harus ditandatangani. Ini adalah tentang pokok pikiran yang ke-11. Berikutnya, pasien dan keluarga terdekat membuat keputusan ya atas nama pasien, dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan. Jadi pasien setelah diberi informasi tentang tindakan medis itu dia boleh memilih antara setuju dan tidak setuju ya.
terhadap tindakan atau pengobatan yang direncanakan, atau meneruskan pelayanan atau pengobatan setelah kegiatan dimulai, termasuk menolak untuk dirujuk. Jadi ini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pasien itu mempunyai hak ya untuk menerima atau untuk menolak ya setelah dikasih penjelasan tentang tindakan medis atau mau dirujuk. Jadi pasien itu mau dikasih tindakan medis juga boleh memilih setuju atau tidak, atau pasien itu kalau mau dirujuk juga boleh memilih setuju atau tidak. Jadi kita tidak bisa memaksa pasien untuk diberi tindakan ini, diberi pengobatan ini, atau dirujuk. Itu juga kita tidak bisa memaksa. Jadi sebagai tenaga kesehatan kita hanya bisa memberi penjelasan, tetapi keputusannya itu ada di pasien dan keluarganya ya. Ini merupakan pokok pikiran yang ke-12 supaya Bapak Ibu memahami tentang hal ini. Berikutnya, pemberian pelayanan ya wajib memberitahukan pasien dan keluarga terdekat tentang hak mereka untuk membuat keputusan ya, potensi hasil dari keputusan tersebut dan tanggung jawab mereka berkenaan dengan keputusan tersebut. Jadi ini melanjutkan. Jadi pemberi layanan ya dalam hal ini dokternya itu harus ya memberitahukan pasiennya dan keluarganya ya tentang hak mereka ya, mereka boleh menolak, boleh setuju ya tentang pengobatan, tentang tindakan. Nah semua ini tergantung dari keputusan dari pasien dan keluarganya. Dan yang penting dalam pokok pikiran ini diberitakan bahwa pemberi pelayanan wajib memberitahukan ya. Jadi wajib menjelaskan dulu sebelum pasien dan keluarganya itu setuju atau menolak ya. Berikutnya ya, jika pasien atau keluarga terdekat menolak ya, maka pasien atau keluarga diberitahu tentang alternatif pelayanan pengobatan. Jadi pasien itu bisa tidak setuju ya. Jika tidak setuju dilakukan operasi, nah, berarti perlu dikasih alternatif pelayanan atau pengobatannya. Juga jika tidak setuju dirujuk ya, juga perlu dikasih alternatif pelayanannya. Jadi kalau tidak mau rujuk, risikonya begini-begini ya, pengobatannya menjadi ini ya, itu mempunyai dampak ini itu perlu dijelaskan ya. Yaitu alternatif tentang pelayanan dan pengobatan. Misalnya kalau ada pasien diare menolak diinfus, maka pasien itu diedukasi agar mau minum air dan oralit ya. Kalau ini tidak mau dilakukan, nanti risikonya pasiennya bisa dehidrasi, bisa lemas, bisa sampai meninggal ya, seperti itu ya. Jadi contohnya pasien itu kalau memang menolak ya tidak apa-apa ya, itu risikonya, tetapi alternatifnya diberitahu dan dampaknya kalau itu tidak dilakukan, pasien itu juga menerima. Berarti kalau sampai ada terjadi sesuatu itu sudah menjadi pilihannya ya. Nah itu haknya bagi pasien ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Puskesmas ya melayani berbagai populasi masyarakat ya, termasuk diantaranya pasien ya dengan kendala atau berkebutuhan khusus ya. Contohnya kalau pasien itu berupa balita ya, berarti balita ini kan belum bisa berkomunikasi. Nah berarti ini berkebutuhan khusus ya. Ibu yang hamil ya yang mempunyai kecacatan, yang lanjut usia ya, termasuk kendala bahasa ya, kendala budaya. Nah ini semuanya ini mempunyai kebutuhan khusus ya. Jadi artinya masyarakat itu
bermacam-macam ya. Nah, jadi sini sebutkan ya, pasien seperti balita, ibu hamil ya, pasien yang cacat, pasien yang lanjut usia ya, pasien yang mempunyai kendala bahasa, misalnya tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa daerah atau budaya ya. Budaya itu berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya. Jadi makanya pasien-pasien yang berkebutuhan khusus ini ya, itu perlu diperhatikan ya. Atau kendala lain yang dapat berakibat terjadinya hambatan atau tidak optimalnya proses ya assessment ya atau pemberian asuhan klinis ya. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus serta diupayakan kebutuhannya. Ini yang penting. Jadi kalau pasien itu mempunyai kebutuhan khusus, maka kebutuhan khususnya itu diupayakan kebutuhannya. Jadi contohnya ya, kalau pasien itu mempunyai kendala bahasa, ya berarti perlu dokternya yang juga tidak mengerti bahasa daerahnya, misalnya perlu didampingi oleh petugas lain ya, petugas lain yang mengerti bahasa daerahnya itu, sepertinya seperti itu. Nah, juga seperti ini misalnya kalau budaya, misalnya kalau pasien hamil harus periksa dalam ya, dia tidak mau kalau yang memeriksa itu laki-laki, ya dicarikan petugas yang sama-sama perempuan. Kira-kira seperti itu ya cara menyelesaikannya untuk pasien-pasien yang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi itu harus dipenuhi ya, tidak boleh dipaksa ya. Soalnya kalau dipaksa itu merupakan pelayanan yang tidak optimal ya, tidak baik. Oke. Kita lihat slide berikutnya ya. Untuk mencegah ya terjadinya transmisi infeksi ya, diterapkan protokol kesehatan ya. Apa aja protokol kesehatan itu ya? Jadi menggunakan APD ya, menjaga jarak antara orang satu dan orang yang lain, serta pengaturan agar tidak terjadi kerumunan mulai dari pendaftaran sampai area pelayanan. Jadi maksudnya ini antara pasien dan tenaga kesehatan, juga antara pengunjung satu dan pengunjung lain itu bisa saling menyebarkan infeksi ya, atau transmisi infeksi. Nah, untuk itu ya prokesnya, protokol kesehatannya itu perlu diterapkan ya. Apa aja caranya ya? Ini misalnya dengan memakai APD, misalnya memakai masker ya, menjaga jarak, misalnya jarak antara satu pasien dan satu lainnya, misalnya kalau saat COVID kemarin itu 1 meter ya. Juga pengaturan agar pasien itu tidak bergerombol, kalau bergerombol itu juga akan menyebabkan untuk saling menularkan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal mencegah terjadinya transmisi infeksi ya. Baik, itu tentang pokok pikirannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam elemen penilaiannya ya. Setelah kita membaca standarnya, kemudian membaca kriterianya, dan setelah itu membaca pokok pikirannya, baru kita memahami atau menyelesaikan tentang elemen penilaiannya ya. Ini dengan cara seperti ini nanti mengerjakan EP-nya ini bisa baik ya. Oke, bisa. Mari kita lihat EP yang pertama ya. Tersedia kebijakan dan prosedur ya. Kebijakan berarti ini dibuat SK, dan prosedur itu berarti SOP ya, tentang identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala atau kebutuhan khusus ya. Nah, jadi ini maksudnya Bapak Ibu yang di Fasiankes ya, harus menyiapkan ya, harus membuat suatu kebijakan, suatu prosedur SOP tentang ya identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus ya. Berarti kalau sini ada tanda R berarti itu regulasi. Kita membuat regulasi. Nah, regulasi apa yang perlu kita siapkan untuk memenuhi EP yang pertama ini ya. Jadi yang pertama adalah kita membuat SK ya, SK tentang
identifikasi dan pemenuhan kebutuhan risiko ya, kebutuhan pasien tentang risiko, kendala dan kebutuhan khusus. Jadi harus dibuatkan SK-nya. Jadi SK-nya ini menyatakan bahwa di Vasankes itu pasien-pasien yang berkebutuhan khusus harus dilakukan identifikasi dan pemenuhan kebutuhannya. Ini yang perlu Bapak Ibu siapkan. Kemudian yang kedua adalah tentang SOP, yaitu SOP identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus. Jadi untuk memenuhi EP yang nomor 1 ini ada 2 yang Bapak Ibu harus siapkan, yaitu 1 SK dan 2 SOP ya. Kalau ini sudah dibuat, sudah ada, berarti tentang EP yang pertama ini sudah lengkap ya. Oke. Ya, kita lihat EP berikutnya. Baik, yang berikutnya adalah pendaftaran. Jadi proses pendaftaran ya dilakukan sesuai dengan kebijakan, berarti ini SK lagi, sesuai dengan pedoman ya, berarti membuat pedoman, sesuai dengan protokol kesehatan, berarti ada prokesnya, dan prosedur, berarti SOP. Yang banyak ini yang diminta ya. Jadi sekali lagi, pendaftaran itu dilakukan sesuai SK, sesuai pedoman, sesuai prokes dan sesuai SOP yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien. Nah, ini yang diminta banyak ya. Dalam memenuhi EP nomor 2 ini ada R, regulasi, ada observasi, ada wawancara, dan ada simulasi. Nah, Bapak Ibu yang ada di Puskesmas, tolong menyiapkan ini ya untuk memenuhi EP2-nya. Jadi regulasi juga dibuat, juga dilakukan observasi oleh surveyornya, juga dilakukan wawancara, berarti nanti harus Bapak Ibu harus tahu siapa yang diwawancarai, terus wawancaranya tentang apa, yaitu berarti juga harus disiapkan, dan simulasi. Nah, kita disuruh melakukan simulasi apa? Nah, ini nanti antara surveyor dan Puskesmas itu harus sudah tahu, sudah saling tahu, jadi sudah tidak bingung lagi. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yang tentang regulasi. Jadi untuk memenuhi EP yang kedua ini, regulasi apa yang harus dibuat oleh Puskesmas? Yang pertama ya, tentang SK, yaitu SK tentang pelayanan klinis ya, mulai dari pendaftaran ya sampai pemulangan dan rujukan. Jadi Bapak Ibu di Puskesmas ya atau di Vasankes yang lain ya harus membuat SK ya tentang pelayanan klinis ya. Jadi pasien itu ya kalau datang di Vasankes harus dilayani secara klinis mulai dari pendaftaran sampai pemulangan atau dirujuk. Ini harus ada SK-nya. Kemudian yang kedua, SK juga ya, SK tentang kewajiban ya, kewajiban menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien ya. Jadi SK yang kedua yang Bapak Ibu perlu buat adalah SK tentang kewajiban menginformasikan. Apa yang diinformasikan yaitu hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban ini perlu di SK-kan juga ya. Jadi selain dibuat juga perlu diinformasikan ya. Oke, itu tentang SK yang kedua ya. Kemudian SOP tentang pendaftaran. Jadi pendaftaran itu kan memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, jadi harus dibuat SOP-nya ya, supaya antara petugas dan masyarakat saling tahu bahwa proses pendaftaran itu SOP-nya seperti ini. Kemudian juga SOP tentang informed consent ya, jadi pasien-pasien yang memerlukan persetujuan tindakan ya, tindakan yang mempunyai risiko ya, risiko yang berat ya, itu harus dibuatkan SOP, yaitu SOP tentang informed consent ya. Jadi ini beberapa regulasi yang Bapak Ibu harus buat ya, karena ini berhubungan dengan keselamatan pasien ini yang diminta ya. Jadi SK-nya 2 dan SOP-nya 2. Ini untuk memenuhi R ya pada EP yang nomor 2 ya. Mari kita lihat tentang yang O ya.
Baik, sekarang kita yang O ini ya, observasi ya. Observasi ini dilakukan oleh surveyor, berarti dalam hal ini nanti yang melakukan observasi itu surveyornya. Nah, berarti Puskesmas itu menyediakan apa yang harus ada di saat observasi. Ini yang pertama ya. Jadi pengamatan surveyor itu akan mengamati ya, mengobservasi tentang satu alur pelayanan. Berarti alur pelayanan ini harus dibuat ya. Soalnya nanti ini akan dilihat ya. Jadi ini akan dilihat ada atau enggak, dipasang atau enggak. Kalau ini dipasang ya berarti nanti dalam observasi itu hasilnya baik. Kemudian yang kedua, alur pendaftaran. Jadi juga dibuat alur pendaftaran. Kalau ini sudah dibuat dan dipasang, bisa dilihat oleh pasien, berarti nanti dalam observasi ini nilainya juga bagus. Juga penyampaian informasi. Nah, jadi penyampaian informasi ini disampaikan atau enggak ya, caranya bisa secara langsung atau secara tidak langsung ya, lewat media seperti lewat televisi ya, dan seterusnya. Nah, itu disampaikan atau enggak. Kalau itu disampaikan berarti observasinya ini baik, yaitu informasi tentang hak dan kewajiban pasien, atau lewat banner ya. Kalau lewat banner juga bisa. Jadi dengan dipasang banner itu juga termasuk juga sudah menyampaikan informasi ya. Baik, kita lihat berikutnya, yaitu sudah sekarang W ini wawancara ya. Berarti Bapak Ibu harus tahu siapa yang diwawancarai dan ini mewawancarai tentang apa. Dan jadi kalau kita sudah tahu, nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan ini dengan baik ya. Kita lihat ya. Yang diwawancarai adalah PJUKP ya. Jadi penanggung jawab UKP ya. Jadi yang PJUKP yang ditunjuk oleh Puskesmas itu nanti yang akan diwawancarai. Juga yang diwawancarai adalah petugas pendaftaran dan pasien ya. Pasien yang ada hari itu, yang sedang disurvei ya. Pada saat survei itu pasien yang itu juga akan diwawancarai. Nah, sekarang wawancaranya tentang apa? Nah, ini perlu. Jadi ini penggalian informasi tentang ya, ini pemahaman ya petugas dalam menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Jadi petugas di pendaftaran akan ditanya ya, hak dan kewajiban pasiennya apa, bagaimana cara menyampaikan. Nah, itu akan diwawancarai ya. Kalau petugasnya mengerti dan bisa menjawab dengan baik, dan ini nanti nilai wawancaranya itu akan bagus. Tapi kalau petugasnya tidak mengerti ya, tidak ngerti hak dan kewajiban, juga tidak pernah menyampaikan, nah nanti wawancaranya ini hasilnya akan kurang baik ya. Juga berikutnya adalah proses identifikasi pasien di pendaftaran ya. Pasien pada saat pertama datang harus diidentifikasi, makanya petugasnya ini harus mengerti ya. Yang diidentifikasi itu caranya bagaimana ya, menggunakan berapa identitas ya, identitas apa yang harus digunakan ya, tadi sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai keliru, soalnya ada identitas yang memang disarankan, ada identitas yang tidak boleh digunakan ya. Ini Bapak Ibu harus paham tentang proses identifikasi pasien. Kemudian yang ketiga, pemahaman pasien. Jadi selain petugas 1 dan 2 ini tentang petugas yang diwawancarai. Kalau yang nomor 3 ini yang diwawancarai pasiennya. Nah, pasiennya ini paham enggak tentang hak dan kewajiban ya, tentang jenis dan jadwal pelayanan. Jadi pasien itu yang datang hari itu akan ditanya ya, Bapak Ibu mengerti enggak tentang hak dan kewajiban di sini ya. Kalau dia menjawab mengerti karena tadi sudah dijelaskan oleh petugas, lah berarti pemahaman pasien itu baik. Tapi kalau pasiennya bilang, oh saya tidak ngerti, tidak pernah diberi penjelasan tentang itu, nah berarti wawancara tentang pemahaman pasien itu nilainya kurang baik. Nah, ini Bapak Ibu yang ada di Puskesmas perlu memahami ini. Jadi saya sarankan nanti pasien-pasien yang pada saat hari H survei itu harus diberi pemahaman ya, semuanya ya, baik pasiennya maupun keluarganya, karena itu salah satu diantaranya akan diwawancarai. Berikutnya ya,
Berarti wawancara sudah, sekarang simulasi. Nah, simulasi apa yang harus dilaksanakan? Siapa yang disuruh melakukan simulasi? Nah, ini Bapak Ibu perlu menyiapkan ya supaya EP2 ini bisa dilaksanakan dengan baik ya. Simulasi terhadap petugas ya tentang ya ini ya pelayanan yang memperhatikan hak dan kewajiban pasien. Berarti ini petugas yang ada di pendaftaran ya, dia disuruh mempraktekkan ya, simulasi itu mempraktekkan ya cara memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Jadi ini petugas itu harus paham tentang ini. Nanti kalau disuruh melakukan simulasi harus bisa ya. Kemudian adalah proses identifikasi. Jadi pasien yang di pendaftaran itu akan disuruh ya bagaimana caranya mengidentifikasi pasien. Nah, berarti pasien si fulan itu harus diidentifikasi ya. Nah, mengidentifikasi harus dua identitas, misalnya menggunakan nama lengkapnya ya, kemudian menggunakan nomor rekam medis ya seperti itu ya, atau tanggal lahirnya ya. Jadi ini tentang simulasi dan ini harus dilakukan dengan baik. Baik, kita lanjutkan ke EP berikutnya. Ini adalah EP yang ketiga ya. Puskesmas ya menyediakan informasi yang jelas, yang mudah dipahami ya, mudah diakses ya. Informasi ini tentang apa? Informasi tentang tarif ya, tentang jenis pelayanan ya, tentang proses ya, proses dan alur pendaftaran, proses dan alur pelayanan, tentang rujukan dan tentang ketersediaan tempat tidur untuk puskesmas rawat inap ya. Ini ada dua yang diminta ya, O dan W, berarti observasi dan wawancara. Jadi untuk memenuhi EP yang ketiga ini, jadi puskesmas harus menyediakan informasi. Nah, informasinya itu harus jelas tentang ini, tentang tarif, tentang jenis pelayanan, alur pendaftaran, rujukan, ketersediaan tempat tidur. Itu cara menilainya itu dengan observasi dan dengan wawancara ya. Jadi ini Bapak Ibu supaya mengetahui nanti EP3 ini dipenuhi dengan cara observasi dan wawancara. Sekarang kita lihat observasinya. Observasi sekali lagi yang melakukan adalah surveyor ya. Surveyor akan melihat-lihat ya di puskesmas itu ya. Apa aja yang perlu dilihat ini, nah, diperhatikan. Jadi pengamatan surveyor, berarti yang melakukan observasi ini adalah surveyor. Terhadap apa? Nah, ini yang Bapak Ibu harus penuhi ya. Yang pertama adalah informasi tentang jenis pelayanan, tarif dan jadwal. Berarti harus ada ini. Jadi harus dipasang. Jadi di ruang pendaftaran itu harus terjelas ini ya, harus terpasang jenis pelayanan, tarif dan jadwal pelayanan. Kalau ini tidak ada, berarti artinya tidak dipasang ya, atau dipasang tetapi tidak jelas ya, tidak terbaca dengan baik, itu berarti nilai observasinya nanti menjadi kurang baik. Jadi Bapak Ibu harus menempatkan informasi ini dengan jelas ya. Oke. Berikutnya adalah informasi tentang kerjasama rujukan, juga informasi tentang ketersediaan tempat tidur untuk yang rawat inap. Nah, ini juga perlu diinformasikan dengan jelas di puskesmas itu. Nanti surveyornya akan melihat-lihat ya di puskesmas itu apakah informasi tentang rujukan dan informasi tentang ketersediaan tempat tidur ini sudah dipasang, sudah diinformasikan dengan jelas atau belum. Kalau dalam observasi nanti surveyornya tidak melihat ini, ya berarti nanti nilai tentang observasi itu nilainya kurang bagus ya. Ini tentang observasinya ya. Berikutnya tentang wawancara. Nanti Bapak Ibu juga harus tahu ini siapa yang diwawancarai dan mewawancarai tentang apa ya. Oke. Baik, sekarang kita wawancara ya.
Wawancara yang penting Bapak Ibu harus tahu siapa yang akan diwawancarai dan akan mewawancarai tentang apa. Ini makanya Bapak Ibu perlu menyiapkan tentang EP yang ketiga ini ya. Baik, ini pasien ya, dalam ini yang diwawancarai adalah pasien ya. Oke. Jadi pasien akan diwawancarai tentang penggalian informasi terkait kemudahan informasi pelayanan di puskesmas ya. Jadi pasien nanti akan ditanya apakah Bapak Ibu pasien ya mengerti tentang tarif ya, mengerti tentang jenis pelayanan, tentang pendaftaran, tentang rujukan ya, di puskesmas ini tempat tidurnya tersedianya berapa, masih sisa berapa, itu akan digali, yang ditanyai pasiennya. Nah, kalau pasiennya nanti pada saat ditanyai mengatakan bahwa oh dia mengerti ya, sudah bisa melihat informasi itu di dinding-dinding ya, atau diberitakan oleh petugas, nah itu nanti dalam wawancara ini akan baik ya. Berikutnya ya, ini yang EP yang keempat ya, tentang persetujuan umum ya, ini general concern ya, diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan dan setiap kali masuk rawat inap. Jadi setiap pasien yang mau rawat jalan atau rawat inap perlu dilakukan persetujuan umum atau general concern, yaitu hanya dilakukan pada saat pertama kali mereka datang ya. Nah, untuk memenuhi EP yang nomor 4 ini ya, ada dua yang Bapak Ibu harus siapkan, yaitu D itu tentang dokumen, kemudian W ini tentang wawancara. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan dua ini, tentang dokumennya apa dan wawancaranya apa. Nah, mari kita perhatikan dulu tentang dokumennya ya, dokumen untuk memenuhi EP yang nomor 4 ini ya. Ya, yang pertama kali Bapak Ibu harus siapkan adalah dokumen general concern. Jadi general concern ini perlu dibuat formatnya, kemudian format itu harus diisi dan ditandatangani oleh pasien yang pertama kali datang. Itu tentang general concern ya. Itu dilakukan pada saat, ingat, hanya pada saat pertama kali datang. Kalau sudah datang yang untuk berikutnya kan sudah pernah ditandatangani, itu sudah tidak perlu dilakukan lagi ya. Yang berikutnya adalah wawancara. Jadi dokumennya tadi sudah dibuat, sekarang wawancaranya ya. Siapa yang diwawancarai dan yang wawancaranya tentang apa ya, itu mari kita perhatikan ya. Yang diwawancarai adalah pasiennya ya, ini Bapak Ibu perlu memperhatikan. Jadi yang diwawancarai adalah pasien ya. Pasiennya ini akan diwawancarai tentang apa? Nah, kita perhatikan, yaitu penggalian informasi tentang pemberian informasi persetujuan pasien sebelum dilakukan pelayanan. Jadi pasien itu akan ditanya ya, Bapak Ibu pada saat pertama kali datang ke puskesmas ini ya, pernah enggak dimintai persetujuan umum? Nah, kalau pasiennya menjawab oh ya, saya sudah pernah diminta untuk menandatangani persetujuan umum, ada formulirnya dan sudah ditandatangani ya, ditangani pasien atau ditangani oleh petugasnya. Kalau itu yang disampaikan oleh pasiennya, maka wawancara ini akan diberi nilai baik. Tetapi sebaliknya, kalau pasiennya mengerti, oh saya tidak pernah diminta itu, saya juga tidak pernah dimintai tanda tangan tentang proses informasi persetujuan. Nah, kalau jawabannya seperti itu, nanti proses wawancara ini juga akan dinilai menjadi kurang baiknya. Ini Bapak Ibu perlu diperhatikan. Jadi nanti jangan sampai yang diwawancara ini petugas, bukan yang diwawancarai dan ini pasien. Jadi makanya Bapak Ibu dengan memperhatikan EP ini, Bapak Ibu sudah tidak keliru lagi dan bisa menyiapkan ya, siapa yang harus diwawancarai dan diwawancarai tentang apa. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan dengan baik ya sebelum survei itu dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik,
jangan lupa beri kami like dan saya mengingatkan Bapak Ibu mohon untuk melakukan subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video-video yang baru ya. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, mohon ditulis di komen ya, di komen di YouTube ini ya. Dan Bapak Ibu kalau juga meminta video yang sesuai yang diharapkan juga menulis di komen ini. Cuma harus sabar ya, karena permintaannya banyak, jadi itu kita urutkan ya, mana yang lebih dulu harus dibuatkan. Dan yang terakhir, tolong kami dibantu untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, agar saudara kita yang lain itu ikut menerima manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.